Liu Shuei, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo Xi memandang Liu Shuei dengan tatapan marah. Liu Shuei melihat Luo Xi marah, jadi dia berkata dengan lebih efektif, adik perempuan, mengapa kamu begitu takut pada biksu manusia? Jika berada di tempat lain, kamu akan takut pada biksu manusia. Ini Gunung Tianmo, wilayah klan iblis kami. Mengapa kamu takut padanya? Liu Shuei tidak mengerti mengapa Jindong dan Luo Xi takut pada Chen Ping. Chen Ping hanyalah seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. Saudara senior Liu, ayo pergi. Berdiri bersama dengan para biksu manusia membuatku merasa seperti kehilangan nilai. Ya, saya hanyalah seorang biksu muda yang baru saja menerobos alam kesengsaraan, tetapi dia berani mencuri barang-barang dengan kakak senior Liu. Saya pikir orang-orang di lembah roh darah meminum obat yang salah, dan mereka meneriaki biksu manusia, Tuan Chen. Beberapa pembudidaya iblis yang mengikuti Liu Shuei berkata dengan nada mengejek. Diam, kalian berbicara omong kosong. Apa kamu yakin aku akan menghancurkanmu? Xindong mengeluarkan senjatanya dengan ekspresi marah. Ketika para pembudidaya iblis melihat ini, mereka juga dengan cepat memasang postur mereka, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka bersembunyi. Jindong, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami, orang-orang dari Blood Spirit Peak. Liu Shuei memandang Xindong dengan jijik. Kamu, Jindong mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Chen Ping mengulurkan tangan dan menghentikan Jindong. Kamu bukan tandingannya, jangan gegabah. Chen Ping melihat bahwa kekuatan Liu Shuei telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, Jindong dan Luo Xiong bukanlah tandingannya sama sekali. Melihat Chen Ping menghentikan Jindong, Liu Shuei mengangkat bibirnya dan berkata, sepertinya kamu masih memiliki penglihatan yang baik, sekarang berikan aku jamnya agar aku tidak mempermalukanmu. Sudah kubilang, aku yang mendapat jamnya dulu, kenapa aku harus memberikannya padamu? Chen Ping bertanya dengan nada menghina. Liu Shuei tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah dingin, anak baik, sepertinya jika aku tidak membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku. Liu Shuei berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jam. Menurutnya, jika dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, merampok Chen Ping, seorang biksu muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dia sama saja dengan mengikuti orang dewasa dan merampok barang-barang anak-anak. Meskipun ada aturan, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Tianmo sekarang, tetapi Liu Shuei merasa bahwa dia sedang merampok sesuatu dan itu tidak dianggap sebagai perkelahian pribadi. Chen Ping mundur dan berkata dengan dingin, ini kedua kalinya. Jika kamu berani mencurinya untuk ketiga kalinya, kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Chen Ping tidak ingin melanggar aturan Gunung Tianmo, lagi pula dia datang ke medan perang para dewa dan iblis untuk berburu harta karun, dan dia tidak ingin memikirkan konflik. Jika Anda tidak dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis karena mengambil tindakan di Gunung Tianmo, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sial, anakmu masih pamer, aku ingin lihat apa konsekuensinya. Kali ini, Liu Shuei memotret Ruo dan Chen Ping bersama-sama. Ini jelas bukan perampokan, tapi tindakan melawan Chen Ping. Tuan Chen, hati-hati. Melihat ini, Xindong segera mengingatkan Chen Ping. Luo Xi berteriak, Liu Shuei, kamu berani melanggar aturan dan mengambil tindakan di Sekte Suanyin. Aku baru saja mengembalikan barang-barangku, tidak perlu melakukan apapun. Liu Shuei berdalih. Liu Shuei menamparkan tubuh Chen Ping dengan satu telapak tangan saat Liu Shuei menyentuh Chen Ping, senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika dia menamparnya, Chen Ping akan menjadi sia-sia meski dia tidak mati, jika dia berani mengikutinya untuk mencuri barang, ini akan menjadi takdirnya. Yang lain juga menyaksikan biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan menyerang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dan hasilnya jelas. Namun segera, semua orang menyadari ada yang tidak beres, karena Liu Shuei menamparkan Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya bahkan tidak mudah bergerak. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Liu Shuei tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, Liu Shuei hanya merasakan mati rasa di lengannya, tidak hanya telapak tangan ini tidak melukai Chen Ping, tetapi lengannya juga sedikit sakit karena syok.
Tapi melihat penampilan semua orang di sekitarnya, Liu Shuei tidak bisa kehilangan muka. Nak, serahkan. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku kali ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Liu Shuei dengan sengaja mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dengan cara ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Shuei, seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. Sial, satu telapak tangan gagal mengesankan Chen Ping, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Ini terjadi ketika perasaan tidak digunakan dengan seluruh kekuatan. Setelah Liu Shuei selesai berbicara, dia hendak menarik tangannya kembali, tetapi Chen Ping meraih pergelangan tangannya. Kamu memukulku dan ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba menggunakan kekerasan dan mematahkan pergelangan tangan Liu Shuei. Ah! Liu Shuei berteriak dan terhuyung mundur beberapa langkah. Petik 2. Beberapa murid Blood Spirit Peak yang mengikuti dengan cepat membantu Liu Shuei. Liu Shuei melihat pergelangan tangannya yang patah karena terkejut, dan berkata dengan amarah di matanya, "Anak baik, jika kamu berani berpura-pura menjadi aku dan mematahkan lenganku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhnya." Liu Shuei meraung marah dan meminta murid-murid yang mengikutinya untuk membunuh Chen Ping. Ketika beberapa murid Blood Spirit Peak melihat ini, mereka semua mengambil posisi. Xindong, Luo Xiang, Ji Yun dan Huo Feng semuanya bersiaga, siap mengambil tindakan kapan saja. Berhenti, kamu sangat berani. Kamu berani menyerang Sekte Xuan Yin kami. Kamu tidak menganggap serius peraturan kami. Tepat ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah datang. Orang yang datang adalah seorang tetua dari Sekte Xuan Yin, yang berspesialisasi dalam mengelola tatanan Sekte Xuan Yin. Penatua Lu, orang ini mematahkan lenganku. Sekte Xuan Yinmu perlu memberiku penjelasan. Melihat orang itu datang, Liu Shuei mengeluh terlebih dahulu dan berkata dengan cepat. Penatua Lu melirik lengan Liu Shuei yang patah, mengerutkan kening sejenak, menatap Chen Ping dan berkata, "Bisakah? Kamu tidak tahu aturan Sekte Xuan Yin, tapi kamu berani menyakiti orang." "Dialah yang memukulku lebih dulu." Chen Ping membalas. "Dia memukulmu lebih dulu." Penatua Lu melirik Chen Ping, "Apakah kamu terluka?" "Tidak." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Karena tidak ada yang terluka, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia memukulmu lebih dulu? Kamu harus tahu bahwa dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, dan kamu hanya alam kesengsaraan tingkat pertama. Ada perbedaan yang sangat besar. Jika dia menyerang lebih dulu, apakah kamu masih bisa berdiri dan berbicara sekarang?" Penatua Lu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. "Penatua Lu, memang Liu Shuei yang mengambil tindakan lebih dulu. Saya bisa bersaksi." "Saya juga bisa," kata Xindong bersama Luo Xi. "Kalian berdua berbicara omong kosong. Jika aku bertindak lebih dulu, anak ini tidak akan berguna sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku." Liu Shuei berkata dengan keras. Menurut aturan, siapapun yang mengambil tindakan di Sekte Xuan Yin akan segera dikeluarkan dari Sekte Xuan Yin dan tidak akan diizinkan masuk lagi. Sekarang kamu segera ikut denganku, dan kami akan memenjarakanmu untuk sementara sampai pemimpin sekte menyelesaikan pertemuan dan kami akan membuat keputusan. Penatua Lu meminta Chen Ping untuk mengikutinya. "Tidak, Tuan Chen tidak bisa pergi bersamamu." Jindong dan Luo Xi dengan cepat berdiri di depan Chen Ping. Luo Shouhai meminta mereka berdua untuk membawa Chen Ping berkeliling apa yang akan mereka katakan jika seseorang dari Sekte Xuan Yin menangkap Chen Ping. Melihat Jindong dan Luo Xi benar-benar menghalanginya, wajah Penatua Lu langsung menjadi semakin jelek. "Jangan hanya mengandalkan fakta bahwa Anda berasal dari lembah roh darah untuk mengabaikan aturan Sekte Xuan Yin kami. Jika kamu memblokirnya, kamu akan dikurung bersama dengan biksu manusia ini, dan kamu akan marah setelah mendengar ini." Penatua Lu berkata dengan tegas. Chen Ping melangkah maju, mendorong Jindong dan Luo Xi ke samping, memandang Penatua Lu dan berkata, "Beginikah Sekte Xuan Yin Anda tidak peduli tentang segalanya? Ku bilang, dialah yang menamparku lebih dulu, aku hanya membela diri. Apakah kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Jika dia adalah seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan gelombang,
jika dia menamparmu terlebih dahulu, kamu pasti sudah cacat sekarang. Penatua Lu mendengus dingin. Belum lagi dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Bahkan jika kamu, alam kesengsaraan tingkat kelima, menamparku, aku masih bisa melawan. Ini adalah kemampuanku sendiri. Itu tidak berarti dia tidak melakukannya, lakukan. Chen Ping berdebat dengan alasan. Namun kata-kata ini langsung membuat Penatua Nalu marah. Di hadapan banyak orang, dikatakan bahwa dia, seorang beku tingkat 5 di alam kesengsaraan, tidak dapat menyakiti seorang beku tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bukankah ini sebuah penghinaan? Nah, kamu gila sekali. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada Penatua Fei. Melihat ini, Liu Shuei buru-buru menambahkan kecemburuan. Penatua Fei, coba pukul anak ini, jangan sampai dia menjadi sombong dan meremehkan kita, setan terlalu banyak, diperbaiki. Meskipun para pembudidaya iblis kita telah diburu di mana-mana oleh biksu manusia mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan ruang budidaya kita telah dikompresi, kita belum mencapai keadaan yang tak tertahankan ini. Alam kesengsaraan tingkat kelima mengalahkannya, alam kesengsaraan tingkat pertama, dan dia benar-benar bilang dia bisa menahannya. Turunlah. Liu Shuei sebenarnya mengangkat konflik antara dia dan Chen Ping menjadi konflik antara manusia dan iblis. Pada saat ini, kemarahan Penatua Jiao menjadi semakin kuat. Dia menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Wah, ini yang kamu katakan. Jika kamu bisa menerima tamparanku, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak berbohong." Oke, Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, Jin Dong dengan cepat menghentikan Chen Ping, ini benar-benar tidak mungkin. Penatua Lu memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat kelima. Perlawanan kuat semacam ini tidak mungkin. Itu benar, meskipun saya tahu bahwa Tuan Chen sangat berbakat dan dapat bertarung di level yang lebih tinggi, tetapi bukan lelucon jika Anda dikalahkan oleh biksu tingkat 5 dari alam kesengsaraan saat Anda berdiri. Luo Xi juga menasihati Chen Ping. Bahkan Huo Feng dan Ji Yun mengkhawatirkan Chen Ping. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dia pasti akan mampu bertarung dengan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Tetapi jika Anda berdiri diam dan ditampar oleh lawan, itu agak tidak pasti. Jangan khawatir, saya terukur, kata Chen Ping kepada beberapa orang. Melihat Chen Ping sangat bertekad, yang lain berhenti mencoba membujuknya, sementara Liu Shuei memandang Chen Ping dengan senyum sinis di wajahnya. Chen Ping berdiri dengan tenang di depan Penatua Nalu dan berkata, "Ayo kita lakukan." "Nah, kamu yang meminta ini. Begitu banyak orang yang bersaksi bahwa jika kamu mati, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyinku," kata Penatua Lu. "Tentu saja, jika saya mati, saya pantas mendapatkannya dan saya tidak akan menimbulkan masalah pada sekte Suanyin Anda." Chen Ping mengangguk. Alasan mengapa Chen Ping seperti ini adalah karena setelah dia menerobos alam kesengsaraan, tubuh fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Baru saja ditampar oleh Liu Shuei, Chen Ping tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tubuhnya juga tidak terluka. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Chen Ping. Jadi Chen Ping ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa menahan telapak tangan Penatua Zeng, seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan sendirian. Sekarang Chen Ping sangat yakin bahwa Penatua Lu tidak dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Semua orang melihatnya seolah-olah itu adalah acara yang meriah, dan beberapa orang berkeringat untuk Chen Ping. Penatua Lu melihat bahwa semua orang di sekitarnya sedang menonton, jadi dia mengerahkan aura di tubuhnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat kelima mulai meledak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Ping memiliki kepercayaan diri seperti itu, Penatua Lu tahu bahwa dia harus membuat Chen Ping jatuh ke tanah dengan luka serius. Chen Ping tidak boleh mati, tapi Chen Ping pasti terluka parah. Situasi ini sulit dikendalikan. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Penatua Lu mengedarkan auranya dan menembak ke arah Chen Ping.